أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
Oke, tadi kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci yang dikumandangkan oleh Lesti Kejora. Dan secara ajaib, setelah Dedek nyanyi, tiba-tiba ada anak kecil di sini. Kok nyanyi? Asal sih, tiba-tiba setelah ngaji ya, karena kamu tuh sering nyanyi soalnya. Kakak lupa, ini ternyata kamu habis ngaji, itu. Karena kan udah ke mindset kakak kamu tuh kan nyanyi mulu, gitu. Terus tiba-tiba kenapa ada anak bayi di sini? Perasaan tadi nggak ada loh. Jadi tadi dia di situ dengerin bundanya ngaji, walaupun masih salah-salah. Ketiduran, akhirnya. Oke, kita juga belum menyapa subscriber kita. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Leslar, dan kali ini di konten spesial kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kita menyediakan beberapa episode khususnya di Ngaji Yuk, yang mana ada beberapa narasumber yang kita undang, dan salah satunya hari ini ada Abah Subki. Ini ibarat nostalgia nih kita nih, Iya. Abah. Ibarat reuni lagi ya, Abah. Iya. Dan tapi reuninya plus. Kenapa gitu? Ya ada yang baru ikut. Iya bener. Dan ini sekaligus menjawab apa ya, rasa kerinduan Leslar Lovers lah. Yang mana dulu kita sempat satu program Abah Tasbih, yang mana secara konsep religi juga, konsep talk show religi. Buahnya tasbih. Dan ini buahnya tasbih nih. Ini lahir akhirnya Pak, seorang anak. Masya Allah. Nikah aja kata Abah. Lahir seorang anak ya maksudnya. Kok salah ngomong ya? Grogi ya kayak itu. Dia aja grogi kakak. Kok grogi sekarang ya? Abah kalau puasa apa pegang tangan sama suami? Apa? Nggak apa-apa dong. Kan kita sempat bahas dulu, apa namanya? Saat wudu aja, Abah. Saat wudu itu kita kalau bersentuhan yang tidak menimbulkan gairah, itu masih nggak apa-apa kan, Abah? Iya. Saat Karena itu? itu kan ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Ada juga yang bilang batal, tapi Oke. ada juga yang bilang nggak masalah. Karena Nabi lagi puasa pernah mencium Aisyah. Hmm. Iya. Nah, dan tetap melanjutkan puasanya. Iya. Dan ketika wudu, Abah, ketika wudu Iya, kan banyak tuh itu bersentuhan. kan udah mau ke masjid. Oke. Nabi mencium Aisyah. Gitu kan? Itu yang dipakai oleh orang-orang yang mengatakan bahwa sentuhan dengan istri itu tidak membatalkan wudu. Kalau Syafi'iyah kan yang mayoritas di Indonesia itu kan ihtiyat ya, sangat berhati-hati ya. Karena siapa sih yang bisa mengukur dengan syahwat atau tanpa syahwat gitu kan. Maka sebaiknya memang diminimalisir supaya kita ya paling tidak menghindar dari perbedaan pendapat. Baik Abah, tadi kita sudah mendengarkan surat Al-Baqarah yang dibacakan oleh Dedek, yang kebetulan memang itu pas banget dengan tema kita hari ini Abah, yaitu makna puasa di bulan Ramadan. Nah, dimana dari ayat yang dibacakan oleh Dedek tadi menjelaskan perintah untuk kita berpuasa serta kewajiban untuk kita berpuasa untuk mendidik jiwa, mengendalikan syahwat, dan menyadarkan bahwa manusia itu memiliki kelebihan. Terus kamu mau nambahin mungkin? Dan puasa itu seperti halnya terapi diri gitu buat kita, karena bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan yang Masya Allah. Semua amalan yang kita lakukan di bulan puasa akan mendapatkan balasan yang lebih banyak dan tentunya lebih baik juga Kak. Ya, dan dalam surah Al-Baqarah juga ayat 184 menjelaskan bahwa Allah mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Namun barang siapa yang di antara kalian sedang sakit dan terasa berat untuk berpuasa atau sedang berpergian jauh, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak puasa. Tapi di hari lain wajib untuk diganti puasanya sebanyak hari di mana dia nggak berpuasa. Ini kenapa Bilar yang lebih banyak menjelaskan apa ya? Kan ini saya lagi menjelaskan. Apa boleh dijelaskan sedikit kepada subscriber kita yang dimana apa makna yang dibacakan oleh Dedek tadi? Ya bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah amma ba'du. Sebetulnya uraian Pak Bilar tadi itu sudah mewakili ayat yang dibaca ya. Iya, Karena kan ya ayyuhalladzina amanu, wa segenap orang yang beriman dipanggil dengan harfun nida, ya ayyuhalladzina amanu. Setelah dipanggil pasti ada perintahnya, yaitu kutiba alaikumusiyam. Kutiba ay ma'nahu aujaba. Kutiba artinya diwajibkan atas kalian. Ngapain? Berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang pernah diwajibkan kepada umat sebelum kita. Jadi yang puasa itu bukan cuma kita. Orang sekarang aja bukan cuma orang Islam kok yang puasa. Iya. Orang barat juga puasa.
Orang barat tuh malah setiap hari puasa. Nanti bangun tidur langsung breakfast. Terus Breakfast kan artinya break. istirahat. Break itu kan membatalkan. Membatalkan. Fast kan puasa. Fast. Iya, karena dia malam tuh nggak kayak kita biasanya. Kalau kita kan misalnya suka ngemil, mereka bener puasa dan itu bagus untuk kesehatan. Nggak nyampe otak saya nih. Hah? Nggak nyampe otak saya. Break. Fast. Karena terlalu cepat nih. Fast soalnya. Breakfast. Saya break slow soalnya, Mbak. Itu. Nah, enggak itu istilah. Itu istilah, Artinya oke. kita juga malah ya orang dengan beberapa kasus penyakit, Iya. dia tuh misalnya terakhir makan jam 6 sore, jam 7. Habis itu dia harus puasa sampai pagi. Hmm. Sama kayak orang mau tes darah gitu kan. Kan suruh puasa dulu malamnya. Hmm. Ya, baru setelah misalnya dia dites, baru dia kemudian sarapan ya. Nah, jadi sebenarnya memang manusia itu tanpa diwajibkan juga butuh puasa. Karena puasa itu sebetulnya manfaatnya sangat banyak buat kita, buat manusia gitu ya. Apalagi kalau puasanya karena iman. Nah, itu pasti la'allakum tattaqun, niscaya kita akan jadi hamba yang bertakwa. Amin, insyaallah. Dan di tengah baiknya Allah juga tahu kan manusia. Ada yang lemah, ada yang musafir, ada orang yang sakit, yang sakitnya layur jabu'u. Sakitnya udah kayaknya sulit untuk diharapkan sembuh. Sudah di tempat tidur aja. Ya, dan ini sakitnya tentunya adalah sakit yang berat dalam tanda kutip ya. Kalau dia ente kok gatal puasa? Ini tadi saya gatal, Pak. Ya kan sakit nih Kayak kayak bilang barusan ini gatal-gatal tangannya. Iya. Apa udah bisa buka nih, Mas? belum. Nah kayak gitu ya. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, boleh nggak puasa tapi ganti. Nah, kemudian juga ada terminologi fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Buat orang-orang yang nggak punya kemampuan. Nah, tadi saya udah ngobrol sama Dedek gitu mau puasa katanya. Iya. Ya saya bilang sih silakan. Ya, apalagi dokter bilang, "Oh, Dedek mah hebat, kuat," misalnya. Terus lihat nanti Abang Fatih atau Abang L gitu ya. Kalau dianya nanti nggak masalah terus sampai akhir dia kuat. Tapi kalau misalnya panas badannya terus dia jadi kelihatan lemes kan boleh wanita hamil dan menyusui itu tidak berpuasa tapi nanti diganti dan dia bisa bayar fidyah karena di dalam ayat begitu. Karena kebetulan kan memang Berarti- Dede pompa juga kan Mbah, jadi stok asinya sudah ada. Jadi memang nyetok Abah, sistemnya nggak langsung. Ya udah ada buat 4 atau 5 bulan ya ke depan. Enggak gitu juga Abah, enggak 4-5 bulan. Insya Allah persiapan 1 bulan inilah. Kalau 4-5 bulan mungkin Lesti udah jadi supplier kali ya. Gitu. Nanti ada yang mesen gitu Iya. supaya pengen jadi penyanyi kan ada donor ASI gitu Iya. kan pengen berkeluarga dengan Dedek gitu Iya. nanti anak-anak yang sengaja tuh baru lahir dinamain juga Abang L gitu kan dia Yang- cuman L-nya bukan Leslar mungkin apa Lesot apa gitu ya kan Lesot, lepas dong Atau lesot. lemes gitu Abah ya. iya Iya, udah gitu yang borong bilar lagi. Stok susunya. Gitu. Abah, ini kan kita alhamdulillah ya kita kembali menjalani yang namanya bulan suci Ramadan. Di mana bulan suci Ramadan ini kesempatan bagi kita umat muslim untuk melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Nah, Abah, kira-kira apa Abah amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini Abah? Masya Allah yang pertama yang luar biasa adalah puasa. Puasa pasti. Karena yang nggak biasa puasa pun, ya kan ada orang Wajib. yang ahli puasa ya. Ada yang puasa Daud, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid. Yeah. Orang kalau yang biasa puasa Daud berarti dia 15 hari puasa. Ditambah sama Senin Kemis 8 hari. Itu udah. Terus ditambah lagi 3 hari, 13, 14, 15 hari putih, Ayyamul Bid. Jadi ada orang yang sangat puasanya profesional gitu. Artinya dia memang betul-betul ahlu asyam, ahli puasa. Tapi kan ada yang sama sekali nggak puasa dalam setahun, kecuali Ramadan. Kok kamu dari Makanya kakak? Di dalam hadis kan disebut iftaradallahu ya siyamahu. Allah mewajibkan siam. Dan puasa ini sangat bagus. Dokter nggak ada satupun yang bilang puasa itu jelek. Puasa itu bagus untuk lambung, untuk kesehatan secara umum. Walaupun hadis
yang menyebutkan sumu tasihhu, puasalah kalian niscaya kalian sehat, itu hadis dhaif. Ya, la yuhtaju bihi, sebagian mengatakan seperti itu, tapi memang orang yang benar-benar puasa itu akan jadi sehat. Apalagi puasa itu tadi Kabilar di dalam openingnya tadi ya, pembukaan, memang puasa ini akan mendidik kita. Waktu Abah ke kebun binatang, ketemu semua pawang singa. Dia khusus yang menangani binatang-binatang buas. Saya tanya, ini binatang kenapa sih bisa nurut? Dia kadang-kadang anak aja susah nurut gitu. Ini binatang yang bukan anaknya dan dia binatang buas. Tapi kalau hujan bisa disuruh nurut. Oh bisa. Kan ada pawangnya. Ya Allah. Nah, jadi coba singa di tempat sirkus, ya kan? Jongkok singa. Keluarin gigi. Coba singa di hutan, kita lagi papasan. Liar. Keluarin gigi. Ya bukan cuma giginya, sama kitanya keluar kan, karena diterkam. Iya, diterkam. Nah, kenapa dia bisa tunduk? Ternyata dibikin lapar dulu. Singa tuh begitu dapat, didiemin, gak dikasih makan, kan dia lapar sampai dia lemes. Pas lemes si pawang ngasih makan dikit-dikit, sehingga dia tahu, oh ini ngasih makan. Dan nafsu juga begitu, ditundukkannya dengan lapar. Itu kan tadi amalan-amalan yang pertama yang hebat puasa. Terus taraweh. Tahajud itu bagi orang-orang ya Leslar lovers sih, semuanya ahli tahajud semua ya. Jam 11 aja udah pada nangis ya kan. Nungguin nasi goreng belum matang. Enggak, mereka siap-siap mau tahajud. Nah, yang nggak ahli tahajud, selama ini kan kita taraweh, ya kan, kita itu udah minimal sholat malam, ya. Kemudian sedekah, kemudian iktikaf. Nah, iktikaf nih sebagian kita jarang melakukan di luar bulan Ramadan. Ya, kalau imam atau madhab Syafi'i ya, iktikaf tuh nggak harus 10 malam, ya, tapi bisa sebentaran aja gini. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, bisa. Ya, kemudian baca Quran, kemudian tadarus, ya kan? Kemudian memberi makan berbuka. Dedek misalnya, ya sama Kabilar seperti kebiasaannya, Abah tuh anak yatim, kirimin makanan berbuka. Nah, itu pahala mereka. Misalnya kalau ngasih 100, pahala mereka dapat juga ke kita. Ya kan? Atau keluarga, ya misalnya ada yang batal puasanya, dede aja yang bayarin dia. Misalnya Kabilar punya kakek misalnya di kampung masih ada udah nggak kuat puasa, udah dah aku aja yang bayar. Itu kebaikan-kebaikan atau amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan agar kita semua jadi hamba yang bertakwa. Nah, Abah, jika tadi amalan-amalan yang amalan-amalan baik yang dilakukan selama bulan puasa. Nah, ini kebalikannya, Abah. Hal-hal yang harus kita jauhin selama bulan puasa itu apa aja sih, Abah, kira-kira, Abah? Ya, jadi gini, yang kita jauhin itu ada 2. Pertama yang haram. Yang haram? Kedua yang makruh. Ya kalau yang haram jelas nih, banyak kan. Karena puasa itu secara etimologi adalah al-imsak. Puasa itu intinya adalah menahan. Dan definisinya secara syariat adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Jadi menahan dari membatalkan dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Jadi kita nahan yang diharamkan. Bayangin kan selama puasa yang halal aja dilarang. Makan, minum, istri. Itu kan sesuatu yang waktu nggak puasa halal. Itu kan kemudian jadi diharamkan gitu. Ya termasuk kayak misalnya ya berjudi, ya kan, misalnya minum minuman keras, misalnya berantem, bertengkar, itu kan sesuatu yang kemudian sesuatu yang muharram yang harus ditinggalkan. Tapi ada juga nanti yang sifatnya makruh. Makruh itu sebetulnya ditinggalin lebih bagus. Ya dia tidak akan merusak gitu. Kayak misalnya contoh ringan aja kan, kayak nyobain makanan. Buat orang yang masak kan itu juga disebutnya makruh. Oh, berarti boleh apa ya? Boleh kan, karena misal nyobain ya asin cukup. Kan takutnya nih misalnya nih dia lagi masak, dia untuk buka puasa nggak taunya nggak ada rasanya karena dia lupa masukin garam atau bumbu-bumbu yang lain. Kan sekedar mencicipi boleh apa? Terus buang. Kalau mencicipi 2 piring kan lain ya kan gitu. Lagi bikin itu baru mencicipi, itu mah doyan. Lagi bikin kolak kan takut nggak berasa.
Terus jongkok. Dia cobain pas mau dihidangin, lah kok udah habis ya? Tinggal centongnya tuh. Oh berarti nyicipin nggak masalah, asal Iya, dikeluarin asal lagi. Dikeluarin lagi. Atau misalnya istinsyak. Itu apa? Istinsyak tuh kita lagi wudhu masukin air ke hidung. Oke. Karena tamadmud, kumur-kumur. Nah, kumur-kumur? Kumur-kumur juga kalau lagi puasa ada mul mubalaghah. Jangan terlalu berlebihan. Mungkin misalnya masukin air langsung buang. Jangan satu gayung, sambil itu kan pasti 2-3 tetes turun tuh ya kan. Nah, atau kumur-kumurnya pakai jus mangga gitu ya. Kok manis ya? Kelapa. Nah, itu harus kebanyakan tidur dari abis sahur bangun-bangun abis tarawih misalnya kan. Pasti banyak kesindir nih teman-teman di rumah nih. Itu kan Sama yang di depan. ada orang yang puasanya model ular gitu kan. Iya puasa ular. Tiduran. Ya. Atau misal dia ngomong sesuatu yang nggak ada faedahnya, itu bisa jadi jelek. Ya, karena kan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagus-bagusnya Islam seorang itu meninggalkan sesuatu yang sebenarnya nggak bahaya. Nah, lagi puasa kan kita dilatih, ini kan kayak lagi di training kita benar-benar menguasai diri, ya, menguasai ya apa hawa nafsu kita supaya kita jadi hamba yang bertakwa. Oke, tadi Abah udah jelasin, udah memaparkan tentang apa yang mesti dijauhi sih selama bulan puasa dan apa juga yang amalan yang mesti kita lakukan di selama bulan puasa. Nah, kamu kira-kira ada yang pengen kamu tanya nggak? Baru dia mau bilang. Mungkin terkait hubungan suami istri, terkait keluarga. Baru dia mau bilang, dia boleh nanya apa enggak. Oke, ya udah boleh kalau gitu. Bah, di surat Al-Baqarah ayat 187 kan itu menceritakan tentang hubungan keluarga. Minta dijelasin dong, Bah. Iya, baik. Jadi Leslar lovers ya, dan semua. Dan kebetulan Leslar lovers juga banyak yang sudah berkeluarga, Abah. Iya. Dan mungkin kalau kita tadi Dede kan 183, 184, 185 sampai disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian di 186 itu jangan lupa bulan Ramadan ini bulan doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bil 'allahum yarshudun. Dan di 187-nya itu uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi dulunya nggak boleh. Ya. Oh, kalau puasa tuh siangnya haram, ya kayak tadi yang harus dihindari ya, karena nanti kalau melakukan hubungan seksual atau hubungan suami istri di siang Ramadan itu hukumannya berat ya kan, membebaskan budak. Kalau nggak ada membebaskan budak, sekarang nggak ada perbudakan, dia harus puasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut nggak boleh bolong. Jadi 2 bulan langsung harus continue. Non-stop. Jadi kalau misal udah 59 hari, di hari ke-60-nya batal, ulang lagi Ulang dari lagi. hari pertama. Restart lagi. Iya, Wah. restart lagi. Restart gitu. lagi. Nah, kalau malamnya gimana? Awalnya tuh nggak boleh juga. Ya, dipahaminya oleh para sahabat sampai turun ini 187. Uhilla lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan buat kalian rafath. Ini bahasa Quran yang lembut. Rafath itu bercumbu atau mengeluarkan kata-kata yang yu'addi ila al-jima'. Ya, kayak rayuan gitu ya, Pak. dihalalkan. Kenapa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ya, kalian para perempuan ini pakaian suami dan sebaliknya. Dan Allah juga tahu ya bahwa ya berat 1 bulan itu misalnya ya, apalagi mungkin Leslar lovers yang setelah nonton kalian nikah juga langsung pada jadi followersnya gitu, ikut pada nikah juga, pengantin-pengantin baru gitu ya. Nah, makanya dia dibolehkan ya sampai menjelang sahur atau menjelang sampai imsak lah, gitu ya, boleh gitu kan. Nah ya deh. Kamu masih senyum? Enggak. Cengar-cengar kamu?
Dede pengen lah tuh senyum, nggak apa-apa, nggak boleh Dede senyum. Ya boleh senyum tuh harus ada alasannya. Jadi dia senyum aja, alhamdulillah ternyata boleh sebelum imsak. Gitu. Oke. Ya Abah, masih berkaitan dengan bulan puasa Abah, ini ada pertanyaan dari sahabat Lestar juga Abah ya. Dia bertanya, kalau puasanya full 30 hari Abah, tapi nggak sholat 5 waktu, itu bagaimana puasanya Abah? Apakah tetap sah atau tidak? Ya ini ada perbedaan pendapat. Jadi kalau pendapat fuqaha ahli fikih mengatakan bahwa orang yang tidak sholat puasanya itu nggak sah. Kenapa? Karena inna bainal abdi wal kufri tarkus sholat. Perbedaan seorang yang beriman sama yang gak beriman itu adalah tandanya kalau dia sholat. Kalau dia tarikus sholat, artinya meninggalkan sholat, berarti dia nggak dianggap beriman. Maka puasanya orang yang gak beriman gak sah. Orang yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Nah ini bahasa fikih. Tapi bahasa para dai, artinya orang yang menyeru kepada kebaikan. Ya, salah satunya misalnya pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam Fiqh Siyamnya mengatakan insya Allah sah, tapi dia masih punya dosa dari meninggalkan sholat. Karena gini, ibarat orang punya dua mata, sholat sama puasa. Yang satu belum lihat nih, ya jangan yang sebelahnya jangan ditusuk supaya buta dua-duanya. Kan kalau dibilang nggak sah, ya udah dia mendingan nggak puasa kan gitu. Tapi biarin, dia puasa itu sesungguhnya dia punya iman. Tinggal dia kemudian ditarghib, dirangsang lagi, diarahkan lagi supaya dia mau sholat. Gitu. Jadi kalau ada yang seperti itu, malah ada yang lucu. Sholat wajib enggak, tapi tarawih enggak ketinggalan. Padahal tarawih itu kan hukumnya sunnah. Iya. Ada Bang. Ada. Dan itu biasa fenomena itu terjadi di awal-awal doang Abah biasanya. Iya. Full masjid tarawih. Orang imam aja nggak bisa masuk. Gimana caranya? Ya kan kejagaan sama orang. Pak, saya mau masuk, udah penuh Pak. Ya, saya imamnya. Oh iya. Pantesan nggak mulai-mulai kan imam masih di luar gitu kan. Nah, lalu itu gimana Abah? Ini berkaitan sama ini nih, menarik nih, sama tarawih Abah ya. Ada beberapa masjid yang imamnya itu kalau baca doa tuh cepet banget tuh Abah. Itu gimana Abah tuh? Ya bagusnya sih, ya apa ya, yang tumanina lah. Baik dia bacaan sholatnya, ataupun doanya, sholawatnya. Nggak usah juga terlalu pelan. Oke. Ya misalnya imam nih baca Bismillahirrahmanirrahim. Napas dulu ya kan. Itu dia nengok udah nggak ada orang. Atau juga jangan terlalu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang bilang itu kan ikutin. Itu nada ya. Ngikutin tempo. Imamnya tuh kali mau solin. Amin. Masa gitu? Iya kan? Ya paling nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Segitu oke lah. Oke. Insyaallah sholli wa sallim wa barik alaih. Masih kedengeran. Allah sallim alaih. Orang kedengerannya kan salim mulai. Si salim mulai. Nah, Abah Dede mau nanya. Kalau sekarang Dede mau soal sahur nih. Misalkan sahur kita telat nih bangunnya. Tiba-tiba udah azan azan subuh gitu. Itu boleh makan dulu apa enggak? Apa ya udah niat aja gitu. Ya kalau udah azan sih sebaiknya udah nasib deh. Gitu. Jangan dilanjutin. Tapi kalau imsak kan 10 boleh. menit tuh. Bangun pas waktu imsak nih. Misalnya Dede pas nonton kan yang tanda waktu imsaknya kan keluarga Abah tuh kalau di Indonesia gitu. Pas nonton pas lagi imsak, pas nawaitu sauma qadin misalnya. Itu masih ada waktu 10 menit. Makan yang cepet-cepet, makanya selama Ramadan siapin juga makanan yang cepet. Ya kan misalnya ada buah, ada sayur yang tinggal masakin. Makanan. Jadi pas
Jangan sahur pas bikin rendang dulu ya kan lama loh. 6 jam Abah. Iya 6 jam. Itu mah berbuka kayaknya. Iya. Jadi cari yang cepet. Misalnya udah nyiapin roti, Iya, iya. ya kan? Jadi begitu. Yang bisa langsung dihidangkan. Nah, jadi begitu imsak masih ada 10 menit. Makan Roti 7 masih dapat tuh ya kan. Pencet aja segini, gelondongin. Dan sahur itu bukan banyaknya, tapi berkahnya. Iya. Karena kata Nabi, fatasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena sungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Cuma takutnya nanti kalau asupannya yang kurang ke tubuh Abah nggak kuat sampai Iya, maghrib. makanya sahur itu kan udah siapin roti, ada buah, ada apa yang sudah siap posisinya. Ya kan? Itu insya Allah. Tapi kalau udah kita bangun udah la ilaha illallah ya udah deh, ya kan? Walaupun ada juga keterangan kalau kita lagi makan, pas nih lagi paha ayam lagi di mulut, pas azan telan dulu. Kalau itu, ya kan ada keterangan. Gitu kan, jangan sampai disangkutin ya gimana nih, gitu. Ditahan sampai buka gitu kan. Ya, tapi kalau ditelan langsung ditelan langsung juga nyangkut Abah. Makanya amannya di Indonesia itu dikasih waktu imsak. Iya. Kan tuh ada yang bilang nggak ada waktu imsak. Nabi tuh sampai subuh, tapi itu ulama di sini ya bikin waktu itu tuh supaya ada jeda. Ada jeda. Sikat gigi, ya kan mungkin apa nih yang belum diminum? Oh vitamin, minum vitamin, ya kan? Vitamin C, vitamin A, vitamin D, ya kan semua minum, ya. Nah, gitu. Vitamin apa? Vitamin L. ya? Lestimin ya. Lestimin. Lestimin. Jadi ngetas nih. Iya. Lestimin. Kalau lestiman kan pulang Iya. kampung. Sekarang udah vitamin L Abah juga, L juga tapi beda kandungannya. Apa? Leslarmin. Oh, Anak kita. Oke, ini dia. Abah, Ini walaupun nggak ada tapi kelihatannya emang belum datang ini. emang udah jalan lagi tadi. Dia tuh langsung Enggak, tadi memang kita suruh jalan untuk ngantri minyak goreng. dan siap-siap kayaknya mau ajan deh. Iya. Abah, ini masih berkaitan dengan bulan Ramadan. Biar kan sempat sempat mempelajari ya bahwa bulan puasa itu membatalkan adalah ketika memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Nah, kebetulan ini adalah pandemi. Yang mana orang sering melakukan yang namanya swab test. Nah, itu kan memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung, Abah. Iya. Kan dari kecil tuh sering banget tuh dibilang orang tua dulu, nggak boleh korek kuping, Iya. nggak boleh ngorek hidung gitu kan Iya. ibaratnya. Nah ini kalau swab itu gimana Abah? Batal nggak puasanya Abah? Ya ini sebetulnya udah dipatwakan Tawa mulu. karena udah paling sering swab. Iya. Mungkin kalau punya anak kedua namanya sueb kan. Jadi kita kan sering begitu ya tiap Iya. bulan syuting. Nah, itu batal nggak tuh, Abah? Dede tuh langsung inget aja berapa kali di Karena kamu di swab kuping, kamu yang di swab ya? Udah bukan hidung lagi. Jadi ini udah dipatwakan dari pas awal pandemi, ulama mengatakan bahwa dia tidak membatalkan. Apalagi kan dalam kondisi-kondisi tertentu ya, kondisi darurat. Kalau dalam kondisi normal-normal aja, dia jangan nyolok-nyolok sendiri gitu kan. Karena memang sih yang sebetulnya membatalkan kan itu sampai kepada tenggorokan, ya kan. Ini kan mungkin bisa dia lagi puasa ngambilnya juga, nggak usah jauh-jauh gitu kan, nggak usah sampai mentok ke bawah gitu. Nah, karena sudah ada fatwa ulama yang mengatakan itu tidak membatalkan puasa, maka kita ikut itu. Nah berarti itu mitos itu nggak ada Abah ya? Yang katanya ngorek kuping batal, Ya itu ngorek hidung batal. memang ada ya ihtiyatnya sebagian ulama ya. Oke. Jadi supaya dia nggak nyolok-nyolok hidung gitu. Karena mungkin takut kedorong kan jatuh kok kerongkongan. Hah? Ya, apalagi jatuh Gimana dua ceritanya? buntel ya, gitu bisa. Gitu. Itu kan kehati-hatian. Ya sesungguhnya kan begini aja nggak batal misalnya kita. Ya kayak nyicipi makanan. Yang penting kan nggak husul atau wusul ila al-jaw, nggak nyampe ke tenggorokan. Oke, Abah, kalau memasukkan makanan, menelan makanan ke dalam tenggorokan kita itu batal pasti. Nah, Pasti. kalau muntah, Abah, itu muntah gimana, Abah? Ya
kalau dia tidak disengaja nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja dicolok-colok kan ada orang apa itu istilahnya Bolivia apa ya? Anoreksia mah yang kurus. Bulimia apa yang begitu? Ini apa beneran apa bercanda nih Abah? Iya, yang kan ada orang saking nggak mau gemuk, setiap habis makan dicolok-colok lagi supaya muntah kan. Nah, itu istilahnya saya juga lupa gitu ya. Iya, nah itu Ya, baru itu baru batal. Tapi kalau dia tiba-tiba misalnya ini muntah kan nggak sengaja gitu. Oke, kamu Ya, kalau yang batal itu adalah al-qai'u amdan, artinya dia muntah secara disengaja sengaja biar muntah. Oke. Abah, kalau vaksin kan sekarang udah wajib harus vaksin, itu batal nggak? Ya, suntikan itu bukan min manfadin maftuh, bukan di lubang yang terbuka. Jadi kalau dia kayak di apa? Ada kan yang ditelan tuh vaksin polio misalnya, kan itu lewat. Kalau ini kan lewat sini. Selama yang disuntikan itu bukan glukosa, boleh. Jadi kita kalau lagi puasa disuntik vitamin C nggak boleh. Pak, suntik dong sayur asem, nggak boleh. Supaya agak ras. Pak, mau disuntik apa? Kuah tom yum Pak. Nggak boleh. Supaya kuat. Tapi kalau dia tuh obat, nggak batal. Tapi kalau dia memang sakit, jadi boleh batal sebenarnya, gitu kan? Dan kalau misalnya sakit ke dokter, dia memang harus istirahat, harus minum obat, ya udah batal aja. Fa'idatun min ayyamin ukhor, tadi ayat yang dibaca oleh Dede, ganti pada hari yang lain. Sama juga nanti berbekam. Berbekam tuh kan ditusuk pakai jarum, kemudian darahnya keluar. Itu nggak masalah, Bay. Cuma makruh doang pindah hari Ramadan. Kalau dia melemahkan, kan ada orang lagi lemes-lemes diambil darah, kan tambah lemes. Itu namanya mufatir, yang melemahkan kita. Tapi itu juga tidak membatalkan. Gitu Oke. kan. Misalnya kalau dia mau donor darah gitu kan dan lain sebagainya, itu kan diambil darah. Ya, itu tidak termasuk. Ya, kalau mau bagusnya lagi aman, dia ambil darahnya adalah habis buka. Iya, misalnya. Ada juga dia habis buka dilarang sama dokternya tetap gitu. Karena dia bukan habis buka puasa, habis buka toko, itu kan capek malahan gitu. Jadi nggak boleh. Ada lagi. Ayo Seng, kamu ada pertanyaan nggak Seng? Ada. Apa, Seng? Abah, kan Dede selama 30 hari terima kerja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu mengurangi pahala puasanya nggak? Aduh, ini kalau saya jawab mengurangi pahala puasa, kerjanya bareng saya, ya kan? Oh iya, aksi ya? Aksi. Ada bilang nggak diajak-ajak lagi nih sama Abah nih. Nanti saya WA satpam yang depan. Jadi memang ini pertanyaan yang bagus ya. Kalau kita ada satu kekurangan, kita lebih bagus tuh introspeksi dan kita lebih bagus nyalain diri kita sendiri. Kalau di sini ada kekurangan, kan ada orang tuh yang nggak mau ngapain. Tukang mie ayam tetangga saya aja, dia berhenti dagang. Saya tanya, Mas, Kenapa? nggak mau menggunakan kesempatan? Enggak, saya kerja 11 bulan aja. Ini khusus dia ibadah. Terus ada lagi tukang sate. Dia pokoknya dagangnya habis traweh. Saya mau traweh gitu kan. Kita mungkin ada kesalahan, tapi kita mohon ampun kepada Allah dan selanjutnya berharap kita dapat pahala kebaikan bangunin orang sahur, nemenin orang sahur. Karena kan kita ya dengan siaran itu ada orang yang ingat nggak dulu waktu kita siaran aksi pertama pas ya pandemi kan? ya. Terus ada orang yang anaknya bilang alhamdulillah ya karena sahur ditemenin Dede, anak saya tuh jadi mau bangun sahur. Mudah-mudahan di satu sisi kita kurang, kita ada dapat pahala yang lain, orang jadi seneng bangun sahur ya. Dan dia kalau sahur akhirnya jadi puasanya kuat, kan kita bisa menjadi penyebab dari lancarnya puasa seseorang. Tapi kita juga harus gitu dulu, misalnya Ivan dulu ya. Iya. Oh kan dia tuh dari abis terawih tuh, Iya. ya. Saya lihat Irfan, Abi Ramzi, ya, jadi jeda sebelum aksi tuh ya dari acara sebelumnya dia terawih bareng.
Orang kan nggak tahu gitu ya, artinya ibadah kan kadang-kadang sangat pribadi gitu ya. Iya. Kadang mungkin ada orang dia menyembunyikan, tapi di sela-sela itu dulu bukan aksi aja, dulu aksi junior saya sama Umi Pipik jadi juri waktu itu, sama Ustadz Riza, Ustadz Solmed waktu aksi junior. Di sela-sela itu mereka terima kerjaan, pas break dibuka Quran, baca. Berarti kan dia betul-betul menggunakan waktu. Ya ketimbang orang nggak ada kerjaan apa-apa, ya dia juga tidur-tiduran doang di rumahnya, gitu ya. Kita kan nggak tahu sambil kerja gitu juga istighfar ya. Saya ya pas break kita nyempetin sahur masih sempet 2 rakaat ke belakang karena di studio 1-2 itu kan ada musola. Wah, saya sudah jaga wudhu dari rumah kita 2 rakaat ya kan. Walaupun itu masih kurang banyak, kita mohon ampun, tapi kita juga berusaha untuk mendapatkan kebaikan Ramadan. Oke. Duh, nggak berasa kita udah banyak tanya-tanya, kita Iya. udah Kalau Kabilan nggak berasa, kalau Abah berasa ini. sama sih Abah sebenarnya. Abah nggak berasa ya? Oh, yuk. Hah? Apa? Ya udah. Kamu bilang apa? Abah, makasih banyak Abah ya Oh sudah iya, menemani kita, sudah sama-sama. menemani kita. Kapan-kapan sudah main lagi ke sini ya. Kembali dong. Iya. Kembali. Makasih udah membagikan ilmu-ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan ilmu yang Abah kasih bisa bermanfaat, Amin. bisa menambah ilmu juga bagi para penonton di rumah. Oke, makasih. Terima kasih. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di lain episode. Ramadan bersama Leslar. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.